biasa, luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Pak Kumis, ini Pak Kumis. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah sahibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga oleh Allah dan senantiasa kita pintakan selalu cipratan barokahnya yang mulia, dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santrian Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, Imam Ulama Manaqib Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah ciprati kepada saya dan jamaah semuanya, keluarga, anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya dari beliau bermanfaat, wabil khusus manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang selalu kita amalkan setiap malam Kamis, yang dimana manaqib ini wasilahnya dari beliau, semoga membawa tambah barokah bagi kita semuanya. Jamaah yang mengamalkan semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah, sama disukseskan hidupnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Juga santri-santri yang pada belajar di sini, setiap habis maghrib di sini pun bersama santri manakiban dulu 3 kali baru ngaji. Semoga suatu ketika nanti menjadi generasi imam-imam manakib berikutnya di masa yang akan datang sebab barokah. Amin Allahumma. Juga kita semuanya sebagai orang tuanya harus ikut juga di dalam peran aktif mendukung putra putri kita untuk selalu bersemangat di dalam belajar. Kalau orang tuanya memberikan semangat, maka anaknya pun semangat, gurunya yang ngajar pun semangat. Alhamdulillah. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatijah, wabil khusus biasanya ada di kamar ya, dimana di kamar lagi banyak tamu. Besok beliau mengadakan acara halal bihalal, nanti Abah yang ceramahnya. Makanya saya minta jamaah yang dekat-dekat besok hadir di tempatnya Haji Kamal. Setuju apa enggak? Acaranya pagi, nanti sound power dari sini juga. Semoga ulama-ulamanya Allah, wabil khusus di sini ada Ustadz Ridho Gunawan yang dari Tabak Serang, tepuk tangan buat beliau. Beliau malam hari ini hadir, gak diundang, tapi beliau diundang oleh Allah. Alhamdulillah. Karena kemarin kita akbaran
Insya Allah nanti malam Kamis Kliwon bulan depan saya mau undang, kalau enggak putranya Abah Junaidi Al-Baghdadi, kalau enggak Gus Taufikur Rahman, Gus Habil Bilasel Asapoti. Nanti bulan depan, tapi biar persiapannya matang. Betul apa enggak? Nanti banyak yang hadir. Alhamdulillah, semoga ulama-ulamanya Allah yang masih jeneng, guru-guru kita semuanya selalu sehat panjang umur oleh Allah, ditambahkan mustajab doanya, segala cita-cita perjuangannya senantiasa dilancarkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah Desa Telaga Jaya, Pak RT Caca, semoga desa kita sebab adanya zikir manakib setiap malam Kamis ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah, masyarakatnya tambah barokah, usahanya tambah barokah, pertaniannya pun tambah barokah. Para tokoh masyarakat juga di sini alhamdulillah malam hari ini hadir Haji Paharudi, beliau dari Sulawesi tapi beliau tinggalnya di Muara Baru, Jakarta. Tepuk tangan buat beliau. Haji Paharudi ini yang nyumbang granit musola, semua musola, kamar tempat umum. Nah ini orangnya. Alhamdulillah beliau datang sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan baru bisa nginjek lagi ke sini. Ya, saya bilang Ji, dudukin dulu, betul apa enggak? Iya. Jadi ada beberapa tokoh saja saat pembangunan itu, Haji Pahrudi, Haji Nafin, Haji Maiswanta, dan juga jamaah dari Cikande ikut juga di saat itu. Karena waktu itu pertama kita mulai keramik karena ada rezeki besar mau bangun musola, ya udah kita alokasikan buat musola. Nah ini granitnya belakangan, alhamdulillah. Kemarin Haji Asep juga panen ikan ini nyumbang granit. Cuman walaupun granit second kan bahasanya granit keren, betul apa enggak? Alhamdulillah gitu. Jadi yang tukang masangin ampar udah mau pensiun Mas Tika 2 tahun, asal mau malam Kamis masangin ampar. Cuman saya mikir itu ampar dicuci kagak, dicucinya kalau lagi musim hujan. Betul apa enggak? Kalau lagi musim hujan baru dicuci itu ampar. Lanjut. Oh ini adik kamar di baru nyampe. Haji mualar bialar besok. Alhamdulillah kemarin Pak Haji Kamat juga udah sini. Pak Haji Kamat panjar dulu abah ceramah nih, abah kurang pasir nih. Makanya nih suara saya agak habis jemaah karena siang malam saya sampai jam 4:30. Di sini kan banyak santri-santri perempuan tuh suruh pada ngapalin sama saya, si Fitri semua. Udah gitu nonton YouTube film setan. Lah saya pada masuk jam 12 pada gabung bayi dalam musola, bocah. Anjing aja udah pada kubruk pada berebut. Akhirnya ya udah abah temenin di luar sambil kerja sampai pagi temenin bocah. Lah pagi-pagi udah mulai kerja. Saya pengen bikin kolam. Karena ini sejarah kolam itu dulu, mau diceritain sedikit. Saya dulu tahun 2009 saya punya santri 7 gede-gede, termasuk Ustadz Gunawan Al-Farizi yang sekarang jadi kiai di Palembang di Musi Banyu Asin. Si Wawan ini dulu kerja di bengkel Tanjung Pura. Bawa Cina ke saya nyareat. Cina itu janda, penyakitnya gatal. Ya namanya janda cakep mungkin diguna-gunain sama pacar apa sama pesaingnya kali ya. Diojekin sama si Wawan. Saya bilang cakep juga ini Cina. Gitu kan. Ya wajar normal. Pakai celananya segini lah, namun ke kiai celana segini pakai tank top. Kagak tahu ya pakai tengkopnya mah gatal, kena keringat sedikit udah pada merah badannya. Akhirnya ya namanya santri Abah Junaidi
Pondoknya kan ngerti, pakai apa ini saya ngobatinnya? Betul apa enggak? Inilah yang disebut barokah. Makanya saya selalu ngomong sama anak-anak, ngajak ngobrol. Nih ngaji ikut kiai, jangankan lu pinter, bodoh, tapi ngikut kiai, seneng sering doa bareng kiai, sering salaman sama kiai, pasti akan barokah di masa depannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Ustaz Tino kan lupa syiru robbani ala lisani ustazi. Rahasia santri itu ada di lisan gurunya. Saya pernah disiksa sama Abah Junedi itu melukis panggung 6 hari 6 malam, tidur 2 jam. Mau haul akbar 6 hari 6 malam, suruh ngebatik kayak keraton, itu panggung raksasa 25 kali 15 meter tahun 2001. Mau nyambut Ki Haji Ma'ruf Siddiq, gurunya beliau almarhum, sama Ki Haji Ahmad Muzaki Abuya. Saya 7 hari 6 malam. Beliau mau ngasih duit sama saya. Sorenya, malamnya mau haul, sorenya saya dipanggil di bawah pohon bambu. Nih ada uang 6 juta, bawa pulang sudah buat keluarga. Enggak bah, saya bilang, saya ikhlas. Yang benar katanya, udah bawa aja. 6 juta 2001, gede apa enggak kira-kira? Udah ini buat keluarga. Enggak bah, benar ikhlas, benar. Yang benar, benar. Mana saya digapok jamaah. Jadi ceritanya malam terakhir, saya tinggal ngelukis tangga. Ngaso dulu dah, mainlah saya ke tetangga pondok, ke kontrakannya Agus Sayur, alumni santri juga. Main dulu dah ke Kang Agus. Jam 9 malam belum melukis. Kan kerja itu full, karena beliau tuh gak pernah tidur malam. Jadi sambil melekan kerja itu. Jam 9 malam saya belum melukis. Saya pikir semalam ini selesai nih, besok siang saya udah santai, malamnya haul akbar kan. Dicari jamaah. Begitu saya datang si Deku, begitu itu digampar, ditendang di depan rumah Umi Atun. Umi yang pertama itu masih di Cibitung. Saya sedekuk begini, bawa gambar konsep panggung itu jadinya tuh akan seperti ini gitu loh. Nanti tinggal tempat Abah kita sewa bangku pengantin, jadi kayak keraton bener gitu. Sampai beli pohon-pohon hidup itu sampai habis berapa puluh juta itu Abah buat menghias panggung kan. Ike tuh tahu si Kela rumahnya tuh, bareng nyantri sama saya. Tanya Ike, kalau Kela ngaji di sini, dari rumahnya dari sono ke sini sebentar banget. Kalau saya sama si Ike, sama mamanya, cuman di Saudi masih ya. Jam 12 malam itu harus sholat hajat wajib. Pokok nggak mau tahu. Jam 12 harus kedengar santri istighosah. Dikir mana? Kalau sampai gak istighosah, dicari, digamparin saat itu. Kalau sekarang apa? Baik. Kalau dulu keras. Alhamdulillah. Ini cerita kembali ke Cina tadi, yang namanya barokah. Saya bilang, Wan, kamu bawa Cina dari mana nih? Bah, penyakitnya gatal begini-begini. Ya udah, saya bacakan mana hati. Cik, pokoknya encik mah amin-amin aja ya. Orang Cina gimana mau ngikut cikiran aja jawab. Amin, amin, amin. Saya dikir sendiri aja. Udah nih airnya, minumnya. Pulang si Inci itu sembuh, diberi sembuh oleh Allah. Langsung sembuh ji. Udah nyari air kemana-mana, sembuh. Gak sembuh-sembuh, ke tempat saya langsung diberi sembuh oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo masuk Pak Ican. Lanjut ini cerita. Pulang si Inci itu ngomong ke Iwawan, Wan, kamu itu ikutin tuh Ustadz Gondrong. Ini tuh hari 2009 ya. Berarti kan 15 tahun yang lalu. Nah, ikutin udah Ustadz itu, kalau malam Kamis ikut. Namanya anak muda, saya gimana nih biar anak muda itu menarik, seneng ikut Ustadz, seneng ikut Kiai. Wan, jangan cuma ikut zikir malam Kamis, ntar hari Minggu kesini. Ntar saya ajarin gitar, saya ajarin piano, gitu.
Itu, kamu kan anak muda, punya gaji itu dari Sinci, ya cuma ngaji, kan seneng, betul apa enggak? Seneng, privat gratis kan? Sambil saya tuntun ngaji, dikir malam Kamis ikut terus beliau, bahkan sering santri banyak, saya itu gak punya bumbu apa beras, si Wawan yang suka kesini kalau haul tahunan bawa Innova itu. Dulu itu gajinya 600.000, 6 tahun gak naik-naik ke Sinci itu. Ceritanya. Akhirnya tambah cinta, lebaran pulang si Wawan ke Lampung, tulang bawang, belum Palembang, masih Lampung. Ibunya habis gali sumur ada ular palanya 2, digetok. Tahu-tahu ibunya mukanya keras kayak orang stroke, keras. Mungkin tuh bukan ular sembarangan kali ya. Telepon sama saya dari Lampung, masih handphone, belum handphone Android sekarang, masih tulali telepon. Assalamualaikum, Bang, ini ibu saya tahu-tahu kram kaku. Begini ceritanya. Ya udah Wan, saya mikir ya, dulu kakek saya kalau ngobatin orang kan ada kopi pahit, kopi manis gitu. Kakek saya itu penanyaan, banyak tamunya. Tiap mulu, waduh pokoknya kakek saya itu. Saya ingat, cari kembang 7 rupa. Saya sesakaan aja, tahu sesakaan? Cari kembang 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, sama air putih. Di Lampung sana saya lewat telepon. Iya udah disiapin, udah. Ya udah, saya bacakan manakib, pakai speaker aktif kecil, biar kedengeran. Saya deketin sama handphone. Nanti udah baca manakib, nanti itu kembangnya balutin. Habis dibalutin, buang sama kali yang ngalir. Akhirnya tuh kembang begitu dilempar ke kali yang mengalir, ibunya menjerit. Terus ada yang menjerit samping rumah, pindah kanan, kiri, depan, belakang. Sembuh si Wawan itu ibunya. Akhirnya dia punya kakek ahli ngamalin Nurul Burhan, kitab Al-Ujaini Da'ani atau Patrikul Khotir, kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Umurnya udah 90 tahun. Wan, itu kiai udah tua, masih muda. Kayak nih fotonya, ada dikasih undangan. Wah, iya masih anak-anak bener ini. 2009. Udah kamu udah pulang dari sini, jangan ke Sinci, kamu mondok di situ. Nah pulang si Wawan izin ke Sinci, mondok. Sincinya pun ngedukung, mondok. Saya bingung, makanya santri dari mana? Betul enggak? Anak banyak begini, mana anak orang? Betul enggak? Akhirnya si Wawan bawa duit berapa dari Lampung? 600.000. Beli pasir, beli batu, beli semen. Saya bikin kolam panjang di samping rumah jamaah. Habis sholat hajat si Wawan suruh bawa pancing, kamu ke bendungan Pengaharan, ada bendungan irigasi, kamu mancing di situ. Pokok dapat sepat masukin, dapat betok masukin. Setiap tengah malam air itu kolam penuh dengan ikan. Kalau beras banyak saya yang ngasih. Polis aja sering ngirimin ke Pengaharan dulu. Ya polis ya. Zaman Wawan mondok tuh ya. Lauknya saya. Akhirnya tuh santri asalkan makan sore sama betok lagi, makan pagi sama betok sama guru. Itu 3 tahun Pak Jekaman. Pulang Wawan ke Lampung, Dawan, udah cukup. Kamu melengkan 3 tahun udah ngikut abang. Udah cukup. Paling nurut ya Bang. Semua yang namanya ngebangun kayak saya gini tuh si Wawan tuh bisa. Tadinya kalau udah wiridan 3 jam gak bangun. Akhirnya saya tebak, kalau zikir sambil kerja, sambil pikir, zikir, pikir, bekerja, berbuat, gimana caranya biar bagus. Kalau kamu cuma tahu wiridan doang, kamu nggak akan jadi orang sukses. Betul? Emang mau sorbanan baik? Betul apa enggak? Emang mau muterin tasbih baik? Emang sukses cukup dihayalin doang? Betul? Kun kata Allah, fayakun kata Nabi Muhammad. Kun, Allah berkehendak mau menciptakan langit bumi dan isinya karena adanya Rasulullah. Paham?
Kun fayakun. Jamaah sudah zikir, sudah doa, kerja. Hasilnya tawakkaltu Allah. Betul? Zikir doanya jangan putus, kerjanya pun jangan putus asa. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Wawan pulang ke Palembang. Abah, saya punya motor Thunder, ini motor buat Abah, STNK BPKB ini buat Abah. Karena selama ini Abah pengajian ke Jakarta, ke Bekasi, saya yang ngojekin Abah. Kalau ini motor saya bawa ke Lampung, Abah pakai apa? Dulu. Ini Haji tahu. Saya di situ. Udah Wan, kamu nanti barokah. Saya mimpi, saya lagi wirid, saya mimpi di kali Sungai Musi, Banyu Asin. Saya belum injak Palembang. Saya itu naik perahu lesung nyerokin udah nggak habis-habis. Dawan, nanti kamu barokah. Tapi saya mimpinya di Palembang bukan di Lampung. Ternyata Wawan itu sampai pulang ke Lampung, ibunya janda udah pindah ke Palembang. Nyusul aja di Palembang, di Musi Banyu Asin. Ketemu dengan si Tiara, kena penyakit gendut, didoain sembuh, akhirnya dapat jodoh. Ketemu sama seorang bos, ngebor minyak bumi, anuan, kamu saya ambilin mobil, ntar potong gaji setiap bulan. Ya kalau bos memang mau beliin aja, kontan bos, tinggal potong gaji setiap bulan. Makanya dia itu saya kasih nama Gunawan Alfariji Suwanta. Nah Suwantanya ini nama saya ditempel di situ. Inilah yang disebut santri yang baroh. Padahal jangan. Betul. Apalagi kayak anak-anak kita sambil dengan yang ikro diajarin ikro, yang juz amma diajarin juz amma, yang Al-Quran saya ajarin Al-Quran. Karena kelas 4 SD saya sudah ngajar Al-Quran. Saya punya guru itu Kiai Hidayatullah, punya guru itu Mu'alim Arsyad Dimyati. Beliau itu kalau nggak hafal surat-surat juz amma, gampar-gampar bener Kiai dulu itu. Betul apa enggak? Makanya kelas 4 SD saya itu sudah dipercaya sama guru ngaji-ngaji di kuburan-kuburan. Kalau setiap habis maghrib ngajarin anak-anak ngaji. Begitu sekarang ada yang bocah jadi ingat kayak dulu, ini barokahnya guru dulu. Betul apa enggak? Ternyata karena dulunya kita nurut sama guru, tinggalnya di musola setiap malam sampai kelas 6 SD itu saya tinggal di musola, nggak mau. Saya tinggal di rumah itu nggak mau, seneng aja. Musola dulu itu pakai patrona. Betul apa enggak? Kalau anak sekarang listrik, tinggal terang benderang, alhamdulillah. Coba berguru sama saya santrinya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi kurang bagaimana, enggak besarnya Abah. Nanti anak-anak kita sudah gede, dia punya satu kebanggaan. Betul apa enggak? Dulu mondok di mana? Bener apa enggak? Dulu ngaji di siapa? Betul? Alhamdulillah. Ketika dulu saya mondok di Abah, ngabdi terus, jamaah pulang kita nyuci piring terus, istiqomah ngabdi terus. Gak pernah ngeluh, gak pikirin nanti masa depan gimana. Alhamdulillah, terasa barokahnya dari Allah. Betul. Ini bangunan kalau bukan barokah manakib jadi apa kagak? Ayo. Haji baru digerakkan nama Allah. Kiai kurang kredit, ya udah beres. Anu Ji, saya nggak mau nerima duit, beliin aja. Di Ancol ngambil 4 juta, beliau. Lah, kalau kita suruh nyumbang 4,5 juta, kayaknya kalau orang sini mikir-mikir. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, disitulah berarti doa siapa yang dikabul? Doanya jamaah. Lawang ini buat jamaah. Saya itu kalau mau malam Kemis, yang saya pikirkan saya mau nyambut Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak pernah saya mikirin, oh saya mau nyambut jamaah. Enggak. Jamaah dibawa oleh Allah, diamanakan oleh Allah kepada saya, suruh dituntun zikirnya, suruh dituntun doanya, suruh dibimbing pola pikirnya, suruh dibimbing jalan petunjuk di dalam hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibaratkan bengkel. Betul apa enggak? Bengkel, tukang ngedandanin motor-motor rusak, jadi ya, nah gitu tugasnya ini.
Makanya saya berpikir, ya Allah, ini adalah madrasah Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Jangan jamaah itu datang ke sini, jangan saya yang dituju, jangan. Ini tempat manaqib Syekh Abdul, tempatnya Syekh Abdul. Paham apa enggak? Jadi kalau saya mungkin jamaah nggak akan mau menghargai. Betul apa enggak? Kecil penghargaan jamaah kepada saya. Tapi kalau yang dirasakan oleh jamaah, oh di situ saya bersama guru saya selalu menyambungkan ruh dengan ruhnya Syekh Abdul, melalui ruhnya guru dan orang tua, nyambung dengan ruhnya Rasulullah. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Maka di situ yang disebut adanya barokah. Nanti kerasa. Saya nggak banyak ngomong orang, buktikan saja. Saya nggak pernah banyak ngomong orang, saya buktikan ya. Kun fayakun ya Allah, ini loh. Betul? Ngapain? Hidup banyak bicara. Betul? Namanya dagang obat kalau begitu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau katanya Abah Junaidi, zikir, pikir, bekerja, berbuat, sudah. Jangan kamu menunggu besarnya dari Allah, kecil. Berkah manfaat itu yang harus kamu syukuri. Jangan yang kamu hayalkan besarnya dulu. Syukuri aja apa yang ada saat ini. Itu lebih baik ketimbang kita menghayal gak ada ujungnya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham jamaah? Maka dari itu semoga